Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya kedatangan HP Oppo A3s ya, dan datang dalam kondisi LCD sudah terbuka. Info usernya ini walaupun LCD-nya sudah terbuka ya, namun masih hidup ya. Namun sudah berapa hari katanya, sekitar 2 harian ya, LCD-nya mati ya. Ini HP-nya hidup ya, namun tidak ada tanda-tanda ya, LCD layarnya hidup ya. Oke, di sini langsung saja saya bongkar HP-nya. Saya cabut dulu SIM tray-nya, kemudian lanjut buka backdoor belakangnya ya. Di sini saya gunakan alat bantu ya untuk membukanya. Ini saya cari posisi yang mudah ya untuk membukanya, dan sambil pelan-pelan juga, hati-hati juga, karena LCD-nya ini sudah terangkat ya, takutnya malah kesenggol bagian LCD dan terlepas, jadi malah merobek bagian fleksibelnya ya. Di sini saya cek untuk LCD-nya ini fleksibelnya aman ya, tidak ada masalah, tidak ada bagian-bagian yang robek ya. Namun apabila ada yang robek, sebenarnya saya tidak terlalu bisa juga ya untuk melakukan penjemperan, belum terlalu biasa ya untuk melakukan itu. Jadi saya kasih solusi untuk ganti LCD ya. Oke, di sini saya akan coba cek dulu ya untuk bagian LCD-nya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Sini kalau dari fleksibelnya ini aman ya, tidak ada bekas-bekas robek atau yang lainnya. Namun LCD-nya ini tidak tampil ya. Di sini untuk tutup mesinnya saya angkat dulu, dan ternyata setelah diangkat ini bagian konektor LCD-nya terlepas ya. Oke, di sini saya akan coba lepas semua dulu untuk konektor-konektornya, kemudian saya akan coba kembali ya menghidupkan. Dan ini alhamdulillah mau tampil ya LCD-nya ya. Ternyata penyebabnya ada di bagian itu tadi ya, bagian konektor LCD-nya yang lepas ya. Alhamdulillah ini sudah hidup ya. Oke, saya tunggu dulu untuk ini ya, sampai tampil ke tampilan depan, dan ternyata alhamdulillah mau normal ya, sentuhnya normal juga, tidak ada masalah ya. Di sini saya akan lakukan pengeleman untuk LCD-nya ya, dan frame-nya agak sedikit bengkok juga. Sebenarnya untuk melakukan pengeleman ini tergantung masing-masing ya, bisa dari depan LCD-nya, bisa juga dilepas ya untuk LCD-nya. Di sini saya akan lepas dulu LCD-nya ya, kemudian saya angkat dulu baterainya, lepas konektor dan angkat baterai ya. Dan bagian belakangnya ini plastik kuningnya itu dipotong ya. Ternyata di sini saya sambil cari celah dulu untuk membuka plastik beningnya ya. Ini agak susah ya karena lemnya lumayan kuat. Sini saya cari-cari celahnya sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan aman ya, tidak mengenai bagian fleksibel. Dan ini alhamdulillah sudah terlepas untuk bagian pengganjal yang terkena lem. Di sini saya angkat pelan-pelan untuk plastik beningnya, dan ini dia untuk fleksibelnya. Saya buka cukup di bagian fleksibelnya ya. Ini saya lepas dulu untuk konektornya, dan kemudian angkat LCD lamanya ya. Sini tidak ganti LCD ya, jadi di sini saya lem aja LCD-nya, karena LCD yang lama ini masih bagus ya, dan ini pernah dilem ya sebelumnya, dan terlihat juga bekas-bekas LCD lem LCD sebelumnya ini di bagian tengahnya ini ya. Oke, di sini saya bersihkan dulu untuk bagian tulangan LCD-nya ya.
Sini saya bersihkan dulu agar tidak ada sisa-sisa lem yang mengganjal saat pemasangan LCD sebelumnya ya, yang terlepas. Di sini agak lumayan lama ya untuk membersihkan lem LCD-nya, karena ada lem yang udah mulai kering ya, itu agak sulit ya untuk membersihkannya ya. Jadi usahakan sampai benar-benar bersih agar pas pengeleman dan pemasangan itu tidak ada yang mengganjal, sehingga LCD yang dipasang ini presisi ya dan rapi. Di sini sambil saya bersihkan dari sisa-sisa lem sebelumnya, sambil dirapikan kembali dan sambil dicek juga ya, barangkali ada sisa-sisa lem yang masih nempel, dibersihkan kembali. Dan apabila kita rasa sudah cukup bersih, siap dilem ya, diberi lem. Dan ini sudah cukup bersih, saya lanjut pengeleman. Oke, untuk bagian atas ini saya kasih lem secukupnya ya, karena ada bagian sensor dan kamera juga, agar saat pemasangan LCD ini tidak tidak menyebar ke bagian kamera dan sensor ya lemnya. Oke, sini saya kasih lem dulu untuk bagian framenya. Oke, sedikit-sedikit diberi secukupnya ya. Apabila ada yang kosong, sambil diulangi sedikit dan dirapikan kembali. Usahakan merata ya untuk lem LCD-nya. Dan lanjut pemasangan LCD. Ini alhamdulillah sudah mulai terpasang. Sini tekan pelan-pelan untuk LCD, pemasangan LCD-nya, kemudian lanjut dirapikan ya. Oke, saya rapikan kembali sampai terpasang semua ya. Kemudian lanjut pasang baterainya dan tutup mesinnya ya. Di sini untuk bagian frame ini agak sedikit bengkok ya. Mudah-mudahan untuk bagian yang lain tidak ada masalah, karena memang saat dibuka tadi bagian konektornya itu terlepas ya. Info usernya memang HP-nya ini ada bekas jatuh juga ya, sehingga bagian frame ini ada yang bengkok juga, entah ketindih atau bagaimana ya, kurang ngerti juga. Sini saya pasang dulu untuk baut tutup mesinnya, dan ini siap dirapikan kembali ya, sambil menunggu lem kering dan dirapikan kembali. Dan ini siap diinfokan ke usernya bahwa HP-nya ini sudah bisa ya menampilkan ke layar lagi, menampilkan bagian layarnya ya, tidak gelap seperti yang sebelumnya ya. Oke, saya pasang dulu buat bautnya. Dan di sini bautnya ini saya tidak membawa ini ya, bagian yang baut-baut berlebihan ya, karena di sini saya tidak di tempat saya kerja ya, karena ini di luar ya, di posisinya nggak di rumah. Jadi saya pasang aja ini ya, seadanya ya, tapi nanti sambil diinfokan ke usernya. Dan ini banyak baut-baut yang longgar ya, jadi saya kencangkan dulu. Dan untuk bagian plastik ini saya tambah isolasi sedikit ya, agar tidak mengganjal. Dan alhamdulillah sudah selesai, HP-nya sudah siap diinfokan ke usernya ya. Nah, ini saya rapikan dulu sambil menunggu lemnya kering. Nah, ini saya pasang juga biar nggak kelupaan ya SIM tray-nya. Dan coba dihidupkan, mudah-mudahan aman ya. Alhamdulillah aman. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai ya. Tunggu dulu sampai ke tampilan menu.
Oke, ini agak lumayan lama ya sampai ke tampilan menu. Oke, mungkin akan saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.